Halo, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Selamat siang, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama deskriptif, yang kedua teori ekonomi yang terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan makro, dan yang ketiga ekonomi terapan. Kita mau bahas satu persatu. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif atau descriptive economics. Apa itu ilmu ekonomi deskriptif? Ilmu ekonomi deskriptif menggambarkan keterangan-keterangan faktual tentang suatu keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka, grafik, kurva, atau penyajian lainnya. Contoh, yaitu tentang pendapatan nasional, jumlah pengangguran, dan neraca pembayaran. Yang kedua, ilmu ekonomi teori atau economic theory. Ilmu ekonomi teori menjelaskan secara sederhana tentang suatu sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang penting dari sistem ekonomi tersebut. Terdapat teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Apa itu ekonomi mikro? Ekonomi mikro mempelajari perilaku pelaku ekonomi secara mikro atau individual. Contoh, konsumen, produsen, pasar, penerimaan, biaya, dan keuntungan perusahaan. 3 masalah yang ingin dipecahkan dalam ekonomi mikro yaitu yang pertama, what, barang apa yang akan diproduksi. Yang kedua, how, bagaimana cara memproduksinya. Dan yang ketiga, whom, untuk siapa barang diproduksi. Sedangkan teori ekonomi makro yaitu mempelajari unit-unit ekonomi secara makro atau keseluruhan. Kalau tadi mikro itu membahas individu, maka di makro dibahas secara keseluruhan. Jadi cakupannya bukan lagi individu tapi satu negara, gitu ya. Contoh, pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah. Masalah-masalah dalam ekonomi makro itu ada 3. Yang pertama, faktor apa saja yang menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Yang kedua, mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu konstan. Yang ketiga, mengapa pengangguran dan kenaikan harga selalu terjadi. 3 hal ini yang dibahas dalam ekonomi makro. Yang ketiga, ekonomi terapan atau applied economics. Apa itu ekonomi terapan? Ekonomi terapan menggunakan kerangka dasar dari analisis yang diberikan oleh teori ilmu ekonomi untuk kemudian diaplikasikan ke dalam ekonomi pembangunan, bisnis, dan sebagainya. Ekonomi terapan membahas secara khusus penerapan ilmu teori ekonomi di rumah tangga produksi atau produsen. Kemudian kita mengenal juga ada yang namanya tindakan ekonomi. Apa itu tindakan ekonomi? Setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang baik dan yang paling menguntungkan. Tindakan ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu tindakan ekonomi rasional. Tindakan ekonomi rasional ini maksudnya tindakan ekonomi yang masuk akal. Kemudian yang kedua, tindakan ekonomi irasional, berarti yang di luar nalar. Tindakan ekonomi itu didasari oleh motif, ada yang mendorong, disebut sebagai motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi adalah alasan ataupun tujuan seseorang sehingga seseorang itu melakukan tindakan ekonomi. Dibagi menjadi 2, yaitu motif intrinsik, motif dari dalam, sedangkan yang kedua motif ekstrinsik, motif atau dorongan dari luar, bisa dari lingkungan, dari keluarga, dan lain-lain. Digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama keinginan memenuhi kebutuhan, yang kedua keinginan mendapatkan kekuasaan, ketiga keinginan mendapatkan penghargaan, dan yang keempat keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi itu adalah motif, dan yang mendorongnya itu ada 4: kebutuhan, kekuasaan, penghargaan, kesejahteraan. Prinsip ilmu ekonomi. Prinsip ilmu ekonomi yaitu tindakan yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi dengan berpegang pada asas berusaha untuk mengambil hasil yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.
Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ekonomi, yaitu sebagai berikut. 1. Dengan pengorbanan yang sedikit untuk mencapai hasil tertentu. Kedua, dengan pengorbanan tertentu untuk mencapai hasil yang maksimal. Ini adalah 4 dari 10 prinsip ekonomi menurut Gregory Mankiw tahun 2011. Yang pertama, manusia selalu menghadapi trade-off. Artinya, untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita harus merelakan apa yang sebenarnya juga berharga bagi kita. Misalnya, ini ada contoh. Jika kita menginginkan es krim, kita harus merelakan uang kepada si penjual es krim. Jadi, kita memperoleh sesuatu, maka ada yang kita korbankan. Itu namanya trade-off. Yang kedua, biaya adalah segala sesuatu yang kamu korbankan untuk memperoleh sesuatu. Bila kita membeli sepatu baru, biayanya tidak hanya harga sepatu tersebut, tetapi semua biaya yang kita keluarkan untuk bisa mendapatkan sepatu. Misalnya uang bensin, uang parkir, dan lain-lain. Jadi, yang kita keluarkan itu bukan hanya harga sepatu. Misalnya kita beli sepatu harga 100.000, kemudian untuk menuju ke toko sepatu kita pergi dengan angkot, maka biaya yang kita keluarkan bukan hanya harga sepatu 100.000, tapi juga ongkos yang kita keluarkan untuk mendapatkan sepatu tersebut. Yang ketiga, orang rasional berpikir secara bertahap. Berpikir secara bertahap artinya melihat margin. Kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian kecil dan bertahap terhadap suatu rencana yang hendak kamu lakukan. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus melakukan secara bertahap. Begitu ya maksudnya. Yang keempat, orang selalu bereaksi terhadap insentif. Dalam hal ini, biasanya jika harga suatu barang naik, maka konsumen akan bereaksi dengan mengurangi pembelian karena ada insentif, yaitu harga yang naik. Demikian pula sebaliknya. Jadi kalau misalnya harga turun, maka biasanya orang akan menambah pembelian. Kalau harga naik, orang akan mengurangi pembelian. Itu disebut sebagai reaksi terhadap adanya insentif. Apa tujuan prinsip ekonomi ini? Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Yang kedua, memaksimalkan alat, kemampuan, dan modal atau pengorbanan tertentu yang dimiliki. Yang ketiga, memperkecil resiko kerugian. Yang keempat, menghindari pemborosan dan bertindak ekonomis. Demikian materi kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye-bye.